Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ancini Putri, NIM 3402180494 dari kelas Manajemen Karyawan B. Di sini saya akan mempresentasikan tema mengenai pemasaran global yang berjudul Strategi Pemasaran Indomie dalam Pasar Global. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, dunia ekonomi seolah menjadi tanpa batas antar negara. Hal itu menyebabkan pemasaran global menjadi tren di sebagian besar negara termasuk Indonesia. Para pebisnis berusaha memperluas target pasar dan menjual produknya ke luar negeri. Lantas, apa arti dan manfaat pemasaran global? Seperti apa contoh dan faktor utamanya? Pemasaran global membawa banyak manfaat positif untuk pelaku usaha dan masyarakat suatu negara. Pengertian pemasaran global. Pemasaran global secara sederhana adalah suatu strategi pemasaran yang dilakukan dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Jadi, pemasaran global merupakan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli produk dalam global market yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Philip Kotler dan Kevin Lankeller, pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, aset fisik atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Dari kedua pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa pemasaran global adalah suatu yang penting dan tidak bisa dihindari karena merupakan tuntutan perkembangan zaman dan pola bisnis masyarakat dunia. Perusahaan yang masuk dalam global market harus mempunyai manajemen pemasaran internasional sebagai salah satu modal untuk meniti kesuksesan dalam perdagangan antar banyak negara tersebut. Selanjutnya, manfaat pemasaran global. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Manfaat pemasaran global yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu suatu negara akan meningkat pertumbuhan ekonominya jika bergantung pada kegiatan jual beli masyarakatnya, karena pemasaran global memberikan kesempatan yang lebih besar dalam menciptakan transisi jual beli. Maka hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua, dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha. Manfaat pemasaran global berikutnya yaitu bisa meningkatkan kompetensi pelaku usaha yang menjalankannya. Dalam strategi masyarakat global, pelaku usaha dituntut untuk selalu kreatif, mencari ide dan strategi dalam menjual produknya ke konsumen global. Pelaku usaha harus berpikir keras dan cerdas bagaimana menjual produknya, termasuk strategi pemasaran 4P, menjalin hubungan baik dengan distributor di negara lain, menguasai ilmu tentang ekspor, impor, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini akan membuat pelaku usaha tersebut terus berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya sebagai individu maupun dalam kerjasama tim. Yang ketiga yaitu menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Manfaat pemasaran global menghasilkan produk yang berkualitas ini, kompetisi yang terjadi memaksa perusahaan yang terlibat dalam global market menerapkan strategi pemasaran global yang efektif, dan salah satunya adalah dengan menciptakan produk yang berkualitas untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini akan membuat masyarakat mempunyai banyak pilihan terhadap produk, khususnya produk yang berkualitas tinggi, sehingga kehidupan mereka juga menjadi lebih baik. Yang keempat, bertahan hidup dan kesempatan kerja. Maksudnya adalah pemasaran global bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta bisa menciptakan kesempatan untuk hidup lebih baik. Karena pada prinsipnya hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa memenuhi kebutuhan penduduknya secara sempurna, baik itu dari kebutuhan pokok, sumber daya alam maupun teknologi. Selain itu, pemasaran global berdampak pada eksistensi dan perkembangan perusahaan yang melakukannya serta membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat suatu negara. Yang kelima, meningkatkan selera masyarakat.
Pemasaran global juga bermanfaat dalam terjadinya peningkatan selera masyarakat. Salah satu strategi pemasaran global yang dilakukan perusahaan penjual adalah memproduksi produk yang sesuai dengan selera masyarakat suatu negara. Apabila produk yang ditawarkan sesuai selera masyarakat, maka penjualannya akan lebih mudah dan cenderung sukses, sehingga perusahaan bisa terus berkembang. Contoh pemasaran global. Ini adalah beberapa contoh pemasaran global yang mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar atau mengetahuinya. Yang pertama yaitu ada Microsoft yang selalu menjual produknya ke hampir semua negara di dunia. Samsung yang memasarkan produk elektronik seperti televisi, mesin cuci, handphone, dan lain sebagainya ke banyak negara. Indofood yang sudah mengekspor produk mereka yaitu Indomie ke beberapa negara. Perusahaan Jepang dan China yang banyak menjual produk sayuran dan buah-buahan ke negara Asia dan sekitarnya. Kerajinan tangan dari Indonesia yang sudah dipasarkan ke negara-negara Eropa. Selain itu, masih banyak contoh pemasaran global lainnya, baik itu berupa produk fisik, software, atau lainnya. Kemudahan yang diberikan oleh internet memudahkan pelaku usaha memasarkan produk mereka ke global market, baik melalui pemasaran langsung maupun tidak langsung. Di sini saya akan membahas sebuah strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood CBP dengan produknya Indomie. Saya meninjau bagaimana proses pemasaran dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menjadikan Indomie sebagai salah satu produk mie instan terbesar di pasar global. Melansir dari data imarcgroup.com bahwasanya PT Indofood terpilih sebagai perusahaan yang masuk ke dalam 10 besar produsen mie instan di dunia. Menjadi salah satu produsen mie instan terbesar bukan berarti terjadi karena pemasaran yang handal dan tepat saja, melainkan terdapat cita rasa yang unggul yang menjadikan para konsumen tertarik untuk mencoba kembali hingga merekomendasikannya kepada orang lain. Ini dibuktikan dengan penghargaan yang baru saja diterima oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan masuknya kedua varian dari Indomie, varian ayam barbeque dan mie goreng original. Kedua varian tersebut mendapatkan peringkat pertama dan kedua untuk Instant Ramen Power Rankings yang dipublikasikan oleh Los Angeles Times pada tahun 2019. Indomie rasa ayam barbeque secara mengejutkan dapat memperoleh nomor 1 di dalam nominasi ini. Ini memperlihatkan bahwa untuk dapat menguasai pasar tidak cukup jika hanya menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Tetapi perlu juga untuk terus melakukan inovasi dan juga improvement terhadap cita rasa dari produk mereka. Dan ini adalah Indomie mendapatkan peringkat pertama dilansir oleh LA Times pada tahun 2019 dan peringkat ke-10. Selanjutnya, sejarah PT Indofood CBP. Pada tahun 1971, untuk pertama kalinya Indomie diproduksi dengan rasa ayam kaldu oleh Sanmaru Food Manufacturing yang didirikan oleh Jajadi Jaja. Namun mulai tahun 2019 hingga saat ini, Indomie diproduksi oleh Grup Salim melalui PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Indomie sendiri bermula ketika saat itu Lim Sioleong atau yang terkenal juga dengan nama Sadono Salim memiliki ketertarikan untuk mencari pengganti makanan pokok sebab terjadinya kelangkaan beras yang terjadi di Indonesia saat itu. Kondisi saat itu Sadono Salim sebagai pendiri Salim Group telah memiliki perusahaan mie instan sendiri yang bernama PT Sarimi Asli Jaya dengan produk andalannya berupa mie instan Sarimi. Namun untuk dapat memperluas area pasar dan menjadi produk unggulan, maka saat itu
Lim mencoba mendekati Jaja agar Indomie mau bermitra dengan Salim Group. Hingga saat ini telah Indomie dapat menjadi salah satu mie instan dengan permintaan terbanyak di pasar global. Indomie merupakan satu dari sekian banyak produk yang dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Awal mula perusahaan ini didirikan pada bulan September 2009, yang mana perusahaan ini adalah hasil dari pengalihan kegiatan usaha divisi mie instan pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berperan sebagai pusat perusahaan. Dan ini adalah strategi pemasaran internasional yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu strategi pemasaran internasionalnya strategi bisnisnya pada umumnya dirancang untuk meletakkan bisnis pada suatu posisi yang diinginkan dalam suatu industri tertentu, sehingga pada jangka waktu tertentu dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi dan pengembalian dari investasi yang ditanamkan. Namun dalam menuju hingga ke tahap tersebut, maka sebuah perusahaan harus dapat menerapkan strategi bisnis yang tepat dan membangun sehingga dapat bersaing dengan kompetitor yang ada. Persaingan adalah inti dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Persaingan menentukan ketepatan aktivitas perusahaan yang dapat mendukung kinerjanya. Untuk dapat mengalahkan para kompetitornya, Indofood melakukan strategi dalam inovasi produknya. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa divisi dalam tiap bidang produknya. Keberhasilan Indomie menembus pasar internasional bukan tanpa sebab. Strategi yang tepat ditambah dengan citra brand yang kuat ditambah dengan kualitas yang terjaga menimbulkan keloyalitasan pelanggan akan produk ini. Oliver menyatakan bahwa loyalitas adalah komitmen yang mendalam untuk melakukan pembelian suatu produk atau pelayanan yang disukai secara konsisten di waktu yang akan datang. Meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Salah satu negara yang sukses dicapai oleh Indomie adalah Nigeria. Di sana Indomie sudah menjadi top of mind di tiap individu warganya. Indomie yang dijual pun beraneka ragam. Akan variannya mulai dari rasa ayam, ayam bawang, ayam lada, dan mie goreng oriental. Indomie juga menjadi makanan favorit bagi masyarakat di sana. Tak heran jika banyak masyarakat yang awalnya penasaran dengan rasanya dan kemudian melakukan pembelian lagi karena tertarik dengan cita rasa yang diberikan tersebut. Sehingga Indofood masuk ke dalam pasar yang baru tanpa adanya kompetitor di negara tersebut. Tagline yang dibawakan juga sangat khas bagi warga di sana. No mama be like you, no noodles like Indomie. Hal ini secara cepat masuk ke dalam benak masyarakat dan menjadikan produk ini semakin dikenal oleh masyarakat. Seperti di Indonesia itu kan Indomie seleraku. Jadi kalau di sana tagline-nya no mama be like you, no noodles like Indomie. Dan itu memang seperti tagline selera Indomie seleraku juga itu kan sangat kayak nempel banget kan gitu. Inget terus gitu. Apalagi kalau kita sering mengonsumsi Indomie, makan Indomie. Menilai dari kesuksesan Indomie di luar negeri, terdapat strategi yang bijak yang telah dilakukan oleh PT Indofood CBP tersebut. Dalam melakukan perluasan pasar, mereka bekerja sama dengan cara lisensi dengan beberapa perusahaan di daerah setempat, seperti The United Food Limited di Nigeria, Vinehil Arabia Food Limited di Saudi Arabia, dan Indo-Adriatic Industry di Serbia. Sistem dari lisensi ini menjadikan perusahaan-perusahaan setempat untuk bisa menggunakan merek Indomie di negara masing-masing. Ini merupakan cara yang cukup efektif dalam membangun kepercayaan konsumen dan mendapat masukan untuk dibenahi di produksi berikutnya. Lisensi ini juga dilakukan dengan tujuan agar PT Indofood dapat diterima secara baik di negara tersebut.
Melihat dari suksesnya Indomie, dapat dianalisis bahwa salah satu penyebab kesuksesannya Indomie dalam pasar nasional bahkan internasional adalah kerja keras dalam melakukan pemasaran ke berbagai negara di dunia. Ini dapat dilihat ketika PT Indofood CBP berkomitmen dan berkonsisten untuk memasarkan produk mereka ke berbagai negara mulai tahun 1992 silam. Yang kedua, dalam memenuhi permintaan pasar dunia akan Indomie dan menekan angka produksinya, mereka menjalin kerjasama internasional dengan beberapa negara yang mereka pilih berdasarkan potensi yang dapat dihasilkan. Kerjasama tersebut salah satunya berupa pembangunan pabrik untuk produksi produk mereka. Hal ini tentu sangat berdampak positif bagi mereka. Dan ini beberapa produk internasional dari Indomie yang dijual ke berbagai negara. Dan ini bisa disebut produk-produk terbaru sepertinya. Dan yang ini dari Nigeria, yang ini dari Kenya mulai tahun 2014, dari Nigeria mulai tahun 1995, dari Turki diperkenalkan mulai tahun 2010, dan ke Arab Saudi mulai produksi dari tahun 1994. Dan ini adalah produk-produk lainnya yang diproduksi oleh Indomie ke pasar internasional. Antara lain yang ini ke Taiwan, ada yang ke Mesir, ada yang ke Amerika, ada yang ke Hong Kong, dan juga Nigeria. Ini sepertinya ini produk terbarunya. Jadi kesimpulannya, strategi PT Indofood CBP sukses makmur TBK yaitu dengan melakukan diversifikasi atas produknya, menjadikan perusahaan ini dapat bersaing dan menjadi pemimpin pasar khususnya di industri makanan mie instan. Strategi lainnya yaitu dengan gencar memberikan lisensi terhadap perusahaan lokal dengan tujuan memperluas pasar mereka di negara tersebut. Ini cara yang cukup efektif untuk dilakukan melihat perkembangan Indomie di Nigeria menjadi sangat besar dan membawa dampak positif untuk perusahaan. Kedua, yaitu branding yang dilakukan oleh PT Indofood CBP sangatlah aktif dan efisien, serta efektif. Mereka membangun benak konsumen dengan hal-hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan mereka. Ini menjadikan hubungan masyarakat dengan Indomie semakin dekat dan erat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan banyak kekurangan. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.